Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Tika Rajak dari kelas B Pendidikan Biologi. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang prinsip ekologi dalam konservasi. Jadi, kali ini kita akan membahas dua subtopik. Yang pertama, konsep prinsip ekologi yang berhubungan dengan fluktuasi, dan yang kedua, prinsip ekologi yang berhubungan dengan keanekaragaman. Nah, pada konsep ekologi itu adalah ilmu mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Di sini menurut jurnal Dinur 2007 dalam Interweaving Architecture and Ecology a Theoretical Perspective, 3 prinsip-prinsip ekologi atau fluktuasi, stratifikasi, dan saling ketergantungan, di mana bahwa arsitek dan desainer tidak benar-benar mengerti bagaimana sistem kehidupan berfungsi, tetapi sebaliknya mencoba untuk meminjam ide-ide baru dari ilmu pengetahuan dan ekologi dan mengekspresikannya dengan arsitektur dalam cara yang singkat. Dibuktikan dari penjelasan masalah subbidang ekologi yang membahas bahwa ekologi adalah dalam prinsip fluktuasi ini berarti bahwa arsitektur perlu belajar dari sistem kehidupan, bagaimana sistem dapat mempertahankan stabilitas sementara masih memungkinkan perubahan dan adaptasi terjadi. Nah, adapun prinsip ekologi yang berhubungan dengan keanekaragaman, yaitu prinsip yang pertama, hukum termodinamika 1 atau yang disebut hukum kekekalan energi. Kemudian prinsip yang kedua yaitu hukum termodinamika 2 atau yang disebut hukum entropi. Nah, pada hukum entropi tak ada sistem pengubahan energi yang betul-betul cermat. Kemudian masuk pada prinsip yang ketiga yaitu prinsip materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman adalah kategori sumber daya. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat itu ada prinsip penjenuhan. Nah, selanjutnya itu prinsip yang kelima itu ada 2 jenis sumber daya dasar. Jadi salah satunya yaitu sumber daya yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya, dan ada pula sumber daya yang tidak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Kemudian prinsip yang keenam itu individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Kemudian masuk pada prinsip yang ketujuh yaitu kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Kemudian prinsip yang kedelapan, sebuah habitat atau lingkungan hidup itu dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson. Hal itu tergantung pada bagaimana niche dalam lingkungan hidup itu dapat memisahkan takson tersebut. Kemudian ada prinsip yang terakhir yaitu prinsip yang ke-9, di mana keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitasnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.